Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami mengenai perpajakan. Materi kami yang pertama yaitu mekanisme penundaan, pembetulan, dan pemeriksaan pajak. Penundaan pembayaran pajak memiliki dasar hukum. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 03/2007 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 PMK 03/2010 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK 03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak, pajak yang terutang atau pajak yang masih harus dibayar. Permohonan wajib pajak harus diajukan secara tertulis menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak paling lama 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan dan memenuhi persyaratan. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kedua, surat permohonan mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran, atau jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. Yang ketiga, dalam mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB yang masih harus dibayar, wajib pajak harus tidak memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya, dan permohonan dimaksud juga harus dilampiri fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak PBB atau surat tagihan pajak PBB yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan. Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah tanggal diterima permohonan. Keputusan dapat berupa: yang pertama, menyetujui jumlah angsuran pajak dan atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak. Yang kedua, menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan wajib pajak. Atau yang ketiga, menolak permohonan wajib pajak. Apabila permohonan disetujui, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Apabila permohonan ditolak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penolakan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Selanjutnya, pembetulan pajak. Kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan: yang pertama, kesalahan tulis; yang kedua, kesalahan hitung; yang ketiga, kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan presentase norma penghitungan penghasilan neto, penerapan sanksi administrasi, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan pengkreditan pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Viola. Baik, saya akan melanjutkan materi perpajakan. B. Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan. Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau keliruan antara lain:
1. Surat ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKP LB, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan kedua, surat tagihan pajak atau STP. Ketiga, surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak. 4. Surat keputusan pemberian imbalan bunga. 5. Surat keputusan pembetulan. 6. Surat keputusan keberatan. 7. Surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. C. Tata cara dan jangka waktu penyelesaian permohonan wajib pajak. Permohonan pembetulan oleh WP harus disampaikan ke kantor Direktur Jenderal Pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak atau STP, atau surat keputusan lain yang berkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Permohonan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak, STP, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan. 2. Permohonan harus diajukan serta tertulis dalam bahasa Indonesia serta disertai alasan yang mendukung permohonannya. 3. Surat permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan WP. Surat permohonan tersebut harus dilampiri surat kuasa khusus. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan pemeriksaan pajak 6, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan paling lama 1 bulan sejak berakhir jangka waktu 6 bulan tersebut, DJP wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan tersebut. D. Pengurungan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. 2. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak. 2. Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya terhitung. Dan yang terakhir, Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan, maka permohonan dianggap diterima. Pemeriksaan pajak. Di dasar hukum yang pertama, PP nomor 31 tahun 1986 tentang tata cara memeriksa pajak yang tujuannya adalah menetapkan jumlah pajak terutang. Kedua, PP di atas dicabut dengan PP nomor 43 tahun 1994 di mana tata cara pemeriksaan cukup diatur melalui keputusan Menteri Keuangan. 3. Kepmen nomor 625 KMK 04 1994 tertanggal 27 Desember 1994 yang berlaku 1 Januari 1995 bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang terakhir, Kepmen di atas dinyatakan tidak berlaku lagi digantikan dengan Kepmen nomor 545 KMK 2000 tanggal 22 Desember 2000 dengan tujuan hampir sama. Pemeriksaan pajak menurut UU KPU pasal 1 angka 24 adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Tujuan pemeriksaan sesuai dengan Kepmen nomor 545 KMK 04/2000 tertanggal 22 Desember 2000 disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang dilakukan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. 2. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi fiskal. Ketiga, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. Keempat, SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Dan yang terakhir, ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Putri. Materi selanjutnya ialah dalam pemeriksaan pajak ada 9 kebijakan secara umum. Yang pertama, setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa. Yang kedua, setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa. Yang ketiga, pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh kantor pusat Ditjen Pajak, Kanwil, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak atau kantor pelayanan pajak. Yang keempat, pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama tidak diperkenankan kecuali dalam hal sebagai berikut. A. WP diduga telah atau sedang melakukan tindak pidana perpajakan. B. Terdapat data baru dan atau data semula yang belum terungkap. Yang kelima, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang akan dipinjam dari wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak harus yang asli. Dapat juga misalnya berupa fotokopian sesuai dengan aslinya. Yang keenam, pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksa atau di tempat WP. Yang ketujuh, jangka waktu pemeriksaan terbatas. A. Pemeriksaan lengkap harus diselesaikan dalam 2 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh WP. B. Pemeriksaan sederhana lapangan atau PSL selesai dalam waktu 1 bulan sejak surat pemberitahuan diterima oleh WP. Yang kedelapan, dapat dilakukan perluasan pemeriksaan baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya, yaitu dalam hal pertama, SPT tahunan. WP orang pribadi, badan menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, sebab lain berdasarkan instruksi pemeriksa, penyidikan dan penagihan pajak. Yang kesembilan, setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada WP secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara SPT WP dengan hasil pemeriksaan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh WP. Jenis-jenis pemeriksaan pajak. Yang pertama itu ada pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap WP yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, yaitu antara lain dilakukan dalam hal berikut. A. SPT tahunan PPh WP badan atau orang pribadi lebih bayar atau LB. B. SPT tahunan PPh WP badan yang menyatakan rugi tidak LB. C. WP mengajukan pencabutan NPWP atau PKP. D. WP tidak menyampaikan SPT tahunan PPh walaupun sudah dikirimi surat teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan. E. WP melakukan kegiatan membangun sendiri. Dan yang terakhir, WP mengajukan permohonan untuk pemusatan PPN. Yang kedua, pemeriksaan kriteria seleksi. Pemeriksaan kriteria seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP badan atau orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi. Yang ketiga, pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap WP sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan, atau pengaduan yang berkaitan dengan WP tersebut. Yang keempat, pemeriksaan WP lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik, dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan WP domisili. Pemeriksaan ini dilakukan dalam hal A. SPT tahun PPh 21 atau SPT masa PPN lebih bayar.
B. SPT poin 1 tidak dimasukkan 2 tahun berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut. C. Adanya permintaan dari unit pelaksana pemeriksa. Materi selanjutnya, metode pemeriksaan pajak. Ada 2 metode dalam pemeriksaan pajak, yaitu metode langsung dan tidak langsung. 1. Metode langsung, pengujian kebenaran atau validitas angka-angka SPT secara langsung terhadap laporan keuangan, sistem akuntansi atau pembukuan, termasuk catatan, jurnal, buku besar, ledger, trial balance, dan sebagainya. Dan juga ada dokumen-dokumen pendukung pencatatan. Yang kedua, metode tidak langsung, pengujian kebenaran atau validitas angka-angka SPT secara tidak langsung melalui perhitungan tertentu, antara lain digunakan untuk melengkapi metode-metode langsung apabila metode langsung tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Indikatornya antara lain pembukuan atau catatan WP tidak lengkap atau tidak dipercaya kebenarannya. Yang kedua, buku atau catatan atau dokumen pendukung yang tidak ada atau hilang. Diketemukan ketidakberesan dalam pembukuan atau catatan WP atau pengendalian intern lemah. Antara penghasilan dengan pengeluaran pribadi tidak serasi, WP memilih untuk menggunakan norma perhitungan. Hasil perhitungan metode tidak langsung merupakan petunjuk awal atau sehingga masih perlu dilakukan pembuktian secukupnya untuk dapat mengambil kesimpulan ketidakbenaran angka-angka dalam SPT. Materi yang kedua yaitu konsep dasar PPN, perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran. Konsep dasar PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain penanggung pajak atau konsumen akhir, tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen, sehingga muncul istilah pengusaha kena pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sehingga pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, berikut revisinya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Barang tidak kena PPN, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Era Fazira. Baik, saya akan melanjutkan penghitungan pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan yaitu pajak yang dikenakan saat PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Berdasarkan pasal 1 angka 24 UU PPN, pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan barang kena pajak. Perolehan jasa kena pajak pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak terutang yang wajib dipungut PKP saat melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Sebagai bukti pemungutan PPN, maka PKP diharuskan untuk menerbitkan faktur pajak. Contoh penghitungan pajak masukan. Pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2016 memiliki komposisi PPN sebagai berikut. Atas penyerahan BKP, PPN keluarkan PKP tersebut sebesar 100 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta, maka PPN keluaran dikurang pajak masukan sama dengan 100 juta dikurang 9 juta, maka dapat 10 juta. Pada masa pajak Maret 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 130 juta, maka PPN keluaran dikurang pajak masukan sama dengan kurang 20 juta.
yaitu kelebihan PPN. Pada masa pajak April 2016, PPN keluarkan PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukan sama dengan 20 juta, atau sama dengan PPN kurang bayar. PPN kurang bayar sebesar 20 juta, kelebihan bayar pada bulan April 20 juta. Jadi PPN masa April sama dengan 0 atau nihil. Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP. Dan contoh penghitungan pajak keluaran. Pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta. Dan untuk harga satu laptop dia 5 juta. PKP menjualnya sebanyak 20 unit, sama dengan 20 dikali 5 juta, maka yang didapat 100 juta. Maka PPN-nya sama dengan 100 juta dikali 10%, yaitu tarif PPN-nya, dan yang didapat adalah 10 juta. Jadi PPN sebesar 10 juta merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Baiklah, sampai di sini saja kami menjelaskan materi kami. Terima kasih.